warahmatullahi wabarakatuh. Ini part yang ketiga kayaknya ya, tentang mekanisme WEDP. Ini sebetulnya kalau dalam konseling realita, WEDP itu prosedur mewakili, itu sebetulnya singkatan ya, singkatan yang mewakili prosedur yang digunakan dalam konseling realita. Konseling realita meliputi 4 tahap, yaitu WEDP. WDEP. Salah. Ya. W-nya analisis want, apa yang diinginkan oleh si klien, apa yang dibutuhkan, apa yang masalah dia sesungguhnya apa. Jadi bukan masalah permukaan, masalah dia. Jadi kalau dia misalnya kurang percaya diri untuk berinteraksi, memulai interaksi dengan orang lain misalnya, itu dia perlu dibuat sesadar-sadar ya, bahwa itu masalah yang akan dicarikan solusi. Nah, misalnya entah nanti latihan perilaku tertentu misalnya kayak gitu. Ya, want. W-nya want ya. Want ini biasanya si klien itu diajak untuk memahami dunia ideal. Kalau menurut pendekatan realita menyebutnya itu quality world. Jadi dunia ideal yang dia inginkan. Kemudian dengan real world-nya, dengan yang keadaan sesungguhnya. Misalnya si klien pengen dia lebih percaya diri untuk memulai interaksi dengan orang lain, kemudian tidak gugup misalnya ya, cukup mewakili kata percaya diri. Kemudian realnya gimana? Yang dia inginkan itu kan berinteraksi, memulai interaksi dengan lebih percaya diri. Kemudian realnya gimana? Keadaan dia saat ini, keadaan atau situasi yang ingin dia ubah. Misalnya kalau ketemu orang baru cenderung diam, ketemu orang baru tidak ingin menyapa, atau bingung mau menyapanya gimana misalnya ya, kayak gitu ya. Kemudian berikutnya tentang analisis. D-nya doing. Jadi ini kerangka kerjanya doing sih, direction, mengarahkan, memberikan arah. Jadi kalau dia sudah tahu masalahnya apa, ini diarahkan kemana berikutnya, apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia dari tadi. Jadi dari quality word-nya ke real word-nya itu kan ada gap, ada kesenjangan. Yang dia inginkan adalah dia ingin memulai interaksi dengan percaya diri. Keadaannya sekarang yang sesungguhnya, yang real adalah dia dirinya cenderung pasif atau takut memulai pembicaraan baru misalnya. Jadi berikutnya adalah dari kesenjangan tadi di direct dia nanti apa yang akan dilakukan. Oke. Kemudian evaluation. Ya, apa yang perlu dievaluasi? Beberapa misalnya gini, evaluasinya misalnya tentang seberapa pingin si konseli itu mengubah dirinya dari tidak percaya diri dalam memulai percakapan baru dengan orang baru. Itu seberapa dia pingin, sekedar aja ya, cuma pengen aja sih. Nah, itu mungkin keinginannya tidak terlalu kuat, lebih lemah dibandingkan kayak misalnya saya harus bisa berinteraksi dengan orang baru karena saya ingin bekerja di misalnya publik, di ranah publik misalnya, makanya saya harus belajar nih, kayak gitu. Jadi atau pokoknya saya pengen belajar misalnya. Kalau udah muncul kata pokoknya itu kan lebih kekeh ya, tekadnya tuh lebih kelihatan. Jadi di direction ini seperti itu, di direction evaluation. WDE. Sekarang ke planning. Di planning itu membuat rencana perubahannya seperti apa. Jadi nanti kalau rencana, jadi ada misalnya ketemu dan beberapa pilihan yang dipilih adalah berlatih perilaku atau sikap baru. Misalnya kalau ketemu orang, melihat orang lain itu, oh dia sama dengan saya, kita sama-sama manusia kok. Jadi ya kalau saya kenal sama dia kan dia
nggak menggigit saya atau dibuat dari persepsi dulu atau latihan dulu. Oh, itu karena saya wajahnya kurang kelihatan ramah. Jadi solusinya untuk membuat saya mudah berinteraksi dengan orang lain adalah saya berlatih membuat wajah saya lebih ramah. Latihan senyum, latihan mengeluarkan kata pertama, misalnya halo, assalamualaikum. Nah, itu kalau nggak dilatih juga susah loh. Nggak percaya kan? Bagi orang lain mungkin sepele, tapi bagi si klien mungkin itu sesuatu yang berat, sesuatu yang susah gitu. Itu ya, nanti termasuk juga evaluasi. Jadi kalau sudah dilaksanakan, sudah dilatihkan, nanti hasilnya gimana? Misalnya, oh sudah lumayan naik setelah latihan tersenyum, saya lebih percaya diri, jadi kepercayaan dirinya lebih terangkat. Misalnya itu hasil. Berikutnya nanti dilatihkan lagi, dilatihkan begitu, dilatihkan evaluasi, latihkan evaluasi, latihkan evaluasi, seperti itu ya. Ini hanya salah satu dari beragam pendekatan yang ada dalam konseling. Jadi pendekatan realita itu ini dipakainya di mana sih? Nah, dipakainya di tahap kita kembali ke halaman 22. Kembali ke halaman 23 ke tabel tadi. Ya, tahap kegiatan. Jadi kalau tadi ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah membangun hubungan. Yang kedua adalah eksplorasi atau identifikasi masalah klien. Kemudian yang ketiga adalah tahap kerja atau tahap kegiatan atau tahap intervensi atau tahap tindakan. Jadi WDEP tadi digunakan di tahap yang ketiga. Gitu. Oke. Jadi kenapa menggunakan pendekatan? Ya, ini perlu diperjelas ya. Jadi pendekatan itu biasanya sebuah teori atau pendekatan. Kadang-kadang itu ada pendekatan tapi belum bisa disebut sampai sebuah teori. Ada yang teori tapi kemudian sampai ke sampai ke teknisnya. Idealnya sebuah teori itu sudah merigidkan mulai dari asumsinya, definisinya, sampai kemudian aplikasinya atau teknik-teknik atau prosedur. Dalam konseling kita identik dengan yang namanya teknik atau prosedur. Teknik atau prosedur ini berisi urutan kerja yang dilakukan oleh konselor untuk membawa konselingnya ini, untuk mengawal konselingnya. Dan pendekatan itu membantu konselor untuk tahu, oh kalau masalahnya klien seperti ini, maka pendekatan apa yang cocok untuk si klien. Nanti dengan pendekatan yang kita pilih, kita akan menggunakan prosedur-prosedur atau teknik-teknik yang digunakan di dalam pendekatan tadi. Jadi setiap pendekatan akan punya prosedur sendiri-sendiri. Jadi kalau kita pakai psikoanalisis misalnya, tapi jarang ya kayaknya jarang ya kalau konseling kelompok pakai psikoanalisis. Lebih bagusnya itu konseling individu. Tapi psikoanalisis itu punya teknik dan prosedur sendiri yang berbeda dengan realita. Kemudian kalau client center misalnya, itu juga akan berbeda dengan konseling untuk pendekatan realita. Jadi nanti tahap kerja itu akan diisi dengan serangkaian prosedur atau teknik yang ada di dalam pendekatan yang kita gunakan. Karena di contoh buku ini menggunakan pendekatan realita, maka akan menggunakan prosedur pendekatan realita. Itu, dan ini kenapa penting? Karena ini akan menjadi kerangka kerja kita. Ini akan mengarahkan serangkaian teknik prosedur itu akan mengarahkan kita apa yang dilakukan di langkah pertama, berikutnya apa, yang ketiga apa, keempat apa, dan seterusnya. Seperti itu, caranya bagaimana, dan seterusnya. Seperti tadi, pertanyaan untuk pendekatan realita berbeda dengan pendekatan yang lain. Pendekatan realita berfokus pada saat sekarang. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu sebuah cerita saja yang tidak perlu dieksplorasi. Tapi yang difokuskan adalah masalahnya sekarang dan cara mengatasi. Selesai. Oke, itu dulu untuk sesi tentang pendekatan. Ini hanya salah satu pendekatan dari semua segala jenis pendekatan yang ada di dalam konseling. Nanti kalaupun menggunakan saya pakainya pendekatannya Gestalt, ya sudah, teknik dan prosedurnya Gestalt akan berbeda dengan teknik dan prosedurnya realita. Sudah bingung?
Kalau sudah bingung berarti bagus ya, ada ini, ada apa ya, langkah berpikir gitu loh, ada usaha keras untuk memahami. Tapi kalaupun belum memahami, it's okay, nanti tentang pendekatan itu ada mata kuliah sendiri. Sementara itu dulu saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.